Kata-kata Lu Yun segera mengingatkan semua orang, dan senyuman penuh harapan muncul di wajah mereka. Ya, kenapa aku tidak memikirkan hal itu? Jika orang-orang itu juga tertular wabah, mari kita lihat bagaimana mereka menargetkan dunia spiritual saya. Semuanya, tunggu apa lagi? Kembalilah dan bawa yang sakit ke sini. Tanpa menunggu Lu Yun memberi perintah, semua orang langsung berpencar ke segala arah. Saudaraku, gerakanmu cukup merusak. Long Dapao mengangkat ibu jarinya. Tuan Kaisar Iblis, bagaimana kamu mendapatkan ide ini? King Long bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini tidak sederhana. Mereka diatur oleh surga dan secara alami berhubungan dengan bencana besar. Oleh karena itu, saya berencana untuk mencobanya. Karena ini adalah masalah hidup dan mati di dunia spiritual, para beku yang pergi bertindak tanpa keberatan. Tepat pada malam harinya, beberapa orang kembali, membawa banyak rekan sekte mereka yang tertular penyakit tersebut. Lu Yun memandang orang-orang ini dan merasa gelisah. Dia ragu apakah yang dia lakukan itu benar. Orang-orang ini tidak tahu kapan mereka akan mati, dan dia juga menggunakan nyawa para biksu ini sebagai alat tawar-menawar untuk mengancam para biksu di alam atas. Namun, para biksu yang tertular tampaknya sangat bersemangat dan menyatakan bahwa jika mereka dapat memberikan kontribusi kepada dunia spiritual, mereka akan rela mati. Apakah orang-orang ini bodoh? Apakah nyawa mereka dalam bahaya? Hah, kamu tidak tahu ini. Sebagai manusia, kami memiliki semangat dedikasi. Long Dapao menjelaskan, jika kamu tidak percaya, tanyakan pada saudaraku. Lu Yun sedikit mengangguk. Long Dapao benar. Saat berada di dunia bawah, setiap kali terjadi bencana yang berkaitan dengan kelangsungan hidup bangsa, ribuan orang akan berdiri. Mereka tidak peduli hidup atau mati, mereka hanya ingin anak cucu mereka memiliki lingkungan yang cocok untuk bertahan hidup. Semakin banyak pasien yang datang ke sini, Lu Yun tiba-tiba merasa percaya diri. Rekan-rekan Tao, saya, Lu Yun, ingin mengatakan sesuatu kepada Anda. Wajah tulus, dengan kerinduan akan masa depan, semuanya tertuju pada Lu Yun. Semuanya, yang kita hadapi sekarang adalah biksu dari dunia abadi. Mereka memiliki kultivasi yang sangat tinggi. Meskipun mereka ditekan oleh hukum dunia spiritual, kita tidak dapat dengan mudah melawan mereka. Dan apa yang akan dilakukan rekan-rekan Tao selanjutnya belum pernah terjadi sebelumnya. Jika dunia roh dapat memaksa mereka kembali, semua pujian akan menjadi milikmu. Jika suatu saat junior dan generasi mendatang bertanya tentang situasi saat ini, kamu bisa menepuk dadamu dan mengatakan dengan bangga bahwa kamulah yang mengusir mereka yang menyerbu dunia spiritual. Dunia roh tidak akan pernah melupakanmu. Makhluk di dunia spiritual akan mengingat prestasimu hari ini. Anda akan meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah dunia spiritual. Bunuh, bunuh, bunuh. Tiba-tiba penonton menjadi heboh, dan diiringi bersin dan batuk, semua orang mengangkat sapu tangan di tangannya dan melambaikannya dengan penuh semangat. Tunggu sebentar, sekarang bukan waktunya. Cadar di tanganmu bukan lagi cadar biasa. Itu adalah senjata untuk mengusir penjajah dari dunia atas. Semua orang yakin dan segera membuka tabirnya. Sekarang, waktunya mengusir penjajah. Semuanya, ikuti aku ke gerbang api ilahi. Lu Yun melambaikan tangannya, dan semua orang mengikuti Lu Yun dan terbang menuju gerbang api dewa yang sudah tidak ada lagi. Biksu agung yang sedang bermeditasi tiba-tiba membuka matanya. Tuan Fei Liu, ada apa denganmu? Seorang biksu dari alam atas bertanya. Tidak bagus. Tiba-tiba aku merasakan firasat buruk di hatiku. Tiba-tiba dia menoleh dan melihat ke arah barat daya. Saya melihat bayangan hitam terbang menuju sisi ini dengan cepat. Hahaha, itu lagi-lagi kelompok semut inferior dari dunia spiritual. Mereka datang sebanyak yang mereka mau, dan satu-satunya akibat adalah kematian. Hahaha. Namun, ketika mereka bersiap untuk bertarung, mereka tiba-tiba menemukan bahwa kelompok biksu spiritual telah berhenti jauh. Kemudian, mereka mengambil posisi melawan arah angin dan mengeluarkan selendang persegi berwarna putih dari lengan baju mereka. Segera setelah itu, syal persegi itu melambai sembarangan di udara. Ini, Guru Fei Liu melihat tindakan para biksu spiritual dengan kebingungan, tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Sekelompok biksu alam atas saling memandang dengan ekspresi ketidaktahuan. Apa yang sedang dilakukan semut-semut ini? Apa gunanya sapu tangan putih itu? Apakah kamu menyerah kepada kami? Lucu sekali. Apakah kamu mulai menggunakan metode rahasia ketika kamu tidak bisa mengalahkannya? Saya ingin melihat metode rahasia apa yang diketahui semut ini. Petik 2, petik 2. Biksu di dunia atas segera bersantai dan melihat ke arah biksu di dunia spiritual dengan tatapan tidak ramah. Aku sama sekali tidak merasa aneh, bagaimana denganmu? Saya juga, tidak masalah. Pada level ini, kamu juga ingin menakuti kami. Siapa bilang bukan. Kelompok biksu spiritual pertama melambaikan sapu tangan mereka dalam waktu yang lama, dan kemudian rekan di belakang mereka melangkah maju lagi dan terus mengulangi tindakan sebelumnya. Dengan cara ini, selama 1 jam penuh, para beku spiritual hanya melakukan satu hal, melambaikan sapu tangan berulang kali. Bersin. Tuan Fei Liu menggosok hidungnya dengan kancing mansetnya dan mengerutkan alisnya. Saya menjadi biksu pada usia 4 tahun dan menjadi biksu Buddha. Sejauh ini saya tidak pernah sakit. Tapi kenapa saya tiba-tiba bersin hari ini? Sungguh membingungkan. Siapa bilang tidak? Aku malah mulai batuk.
Tidak, mungkinkah situasi kita ada hubungannya dengan syal putih itu? Akhirnya seseorang menemukan petunjuk tersebut dan mulai mencari konfirmasi dari teman-temannya. Pada awalnya, hanya ada beberapa beku di alam atas yang mengalami beberapa gejala, namun setelah beberapa saat, jumlah beku yang mengalami kedua gejala tersebut secara bertahap meningkat. Pada saat yang sama, mereka merasa lemas dan tidak ingin bergerak sama sekali. Beberapa orang merasa tubuhnya panas dan sangat tidak nyaman. Aku sangat ingin tidur. Haha, seseorang menguap. Kenapa kamu tiba-tiba merasa pegal di sekujur tubuhmu? Bagaimana kabarmu? Aku merasa kepanasan dan ingin minum air. Aku hanya ingin tidur. Di depan, Lu Yun melihat segala sesuatu yang terlihat, dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan, tapi dia tetap tenang dan memegang pedang Tai Huang erat-erat di tangannya. Di sampingnya, masih ada ratusan orang yang belum mendapat giliran, namun orang-orang tersebut sudah menyiapkan sapu tangan, siap melambai kapan saja. Semuanya, pernahkah kalian semua melihatnya? Bagaimana dengan para biksu di alam atas? Apakah mereka hanya ayam yang lemah? Ingin berurusan dengan jalan surga? Bermimpi. Para beku di dunia spiritual memiliki penglihatan yang baik, dan mereka tiba-tiba menjadi bersemangat ketika melihat pemandangan yang mereka alami sebelumnya. Beberapa orang tidak bisa menahannya dan malah tertawa. Lu Yun buru-buru menghentikannya. Sekarang pihak lain telah mengetahui rencananya, itu bukanlah hal yang baik bagi Lu Yun. Jika orang-orang besar di dunia atas tahu apa yang mereka lakukan, mereka pasti akan membunuh semua orang. Karena pihak lain sudah tertular penyakit tersebut, tidak ada gunanya mereka tetap tinggal. Berjalan, Lu Yun memberi perintah dan semua anggota dunia roh mundur. Melihat orang-orang di dunia roh yang tiba-tiba mundur, Biksu Fei Liu juga terlihat bingung. Tuan, apa yang mereka lakukan? Kenapa kamu pergi begitu saja? Ah sih, pergi saja. Aku juga tidak tahu. Tingkah laku semut-semut ini aneh sekali. Sungguh, apa ada yang mencurigakan? Namun, setiap orang hanya mengalami batuk ringan dan bersin sesekali, namun gejala lainnya tidak menunjukkan gejala. Baru setelah gelap, beberapa biksu dari alam atas tiba-tiba mulai muntah, disertai kelemahan umum dan tidak dapat membuka kelopak mata sama sekali. Seseorang menemukan ada yang tidak beres dan segera datang menemui Guru Fei Liu. Oh, apakah ini terjadi? Cepat bawa aku melihatnya. Tuan Fei Liu tidak berani menunda, karena ia juga menemukan bahwa tubuhnya mulai menjadi panas. Perasaan ini bukan berasal dari panasnya lingkungan sekitar, melainkan perasaan dari lubuk hatinya. Benar saja, ketika dia melihat biksu itu, dia membenarkan pendapatnya, dia diracun. Racun macam apa itu? Sangat kuat. Guru Fei Liu berkata dengan heran, bahkan di alam atas, biksu seperti kita tidak mudah diracuni. Guru, mengapa kita tidak menangkap beberapa semut dari dunia spiritual dan meminta mereka mencari tahu jenis racun apa itu? Itu masuk akal, tapi siapa yang cocok untuk pergi sekarang? Mereka memikul tugas penting untuk menjaga celah ruang angkasa, namun kini hampir separuh penduduknya keracunan. Apalagi racun ini juga menular. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir tempat ini tidak akan mampu menanggungnya. Semuanya, lihat aku dan aku melihatmu. Sebelum mereka bisa berkata apa-apa, suara Lu Yun terdengar dari kejauhan. Tidak perlu menangkap kami akan melakukannya sendiri. Semut, saya khawatir tidak dapat menemukan Anda, tetapi Anda sendiri yang datang ke pintu saya. Tuan Fei Liu melambaikan tangannya, dan sebuah manik Buddha tiba-tiba muncul di tangannya. Aura ganas langsung keluar. Menghadapi serangan Tuan Fei Liu, Lu Yun sama sekali tidak takut. Huang Guzong tergantung di atas kepalanya, dan potongan aura kerajaan langsung menyelimuti dirinya. Namun, setelah bertemu dengan energi kekaisaran, semua aura ganas itu tertelan dan menghilang dalam sekejap mata. Hah! Senjata ajaib yang sangat kuat. Bukankah ini sesuatu yang seharusnya ada di dunia spiritual? Kata Guru Fei Liu dengan heran. Tidak masalah di mana itu, selama dia bisa mengalahkanmu, itu adalah senjata ajaib yang bagus. Pedang Tai Huang tiba-tiba muncul di tangan Lu Yun, dan cahaya pedang langsung mengarah ke Master Fei Liu. Tuan Fei Liu terkejut dan buru-buru mundur, tetapi pedang Lu Yun baru saja memotong lengan seorang biksu di belakangnya. Kamu, ilmu pedangmu bukanlah ilmu pedang di dunia roh. Siapa kamu? Bunuh bangsamu. Lu Yun tidak sopan dan menunjuk lagi dengan gaya pedang Tai Huang. Pada saat yang sama, perisai Tai Huang di lengan kirinya tiba-tiba muncul, dan beberapa paku menghilang dalam sekejap mata. Guru Fei Liu layak menjadi biksu terkemuka ketika Lu Yun mengambil tindakan, dia merasakan ada yang tidak beres. Dia terlihat melambaikan tangannya berulang kali, dan suara keras terdengar, merobohkan paku satu persatu. Anak baik, dari mana harta karun ini berasal? Mengapa semuanya terlihat seperti benda dari alam atasku? Tuan Fei Liu bahkan lebih bingung. Kamu, seorang beku yang hebat, sangat tidak tahu malu. Mengapa kamu bersikeras mengatakan bahwa itu datang darimu ketika kamu melihat hal-hal baik di tangan orang lain? Apa, tidak bisakah kita di dunia spiritual memiliki harta karun? Tidak, maksudku adalah tempat kecil di dunia spiritual ini tidak layak untuk memiliki harta yang besar. Ya, keledai tua botak, jangan banyak bicara, atau kamu akan tersambar petir. Pedang Tai Huang di tangan Lu Yun langsung berubah menjadi beberapa bayangan pedang, dan pedang tersebut tidak pernah meninggalkan titik vital Guru Fei Liu. Pada saat yang sama, dia mengorbankan bunga teratai lainnya,
kelopaknya mekar seketika, dan jarum terbang kecil yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tengah bunga teratai. Teratai bermata seribu. Guru Fei Liu terkejut, ini bukanlah yang seharusnya dimiliki dunia spiritualmu. Hahaha, ada orang lain yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Laona juga punya banyak senjata ajaib. Lihat ikan kayunya. Guru Fei Liu marah dan mengorbankan ikan kayu yang dia ketuk saat meditasi. Dengan suara, boom, seluruh ruangan tiba-tiba bergetar. Kemudian, dia mempersembahkan mangkuk sedekah emas lainnya, dan hembusan angin menyapu keluar dari mangkuk sedekah. Lu Yun tertawa dan menunjukkan satu persatu senjata ajaib yang ditinggalkan oleh kekuatan sekarat di alam rahasia dunia bawah. Ayo, berkompetisi dan lihat siapa yang memiliki harta lebih banyak. Tuan Fei Liu tercengang dan memandang Lu Yun di depannya dengan tidak percaya. Rata-rata biksu hanya memiliki paling banyak satu atau dua senjata ajaib, tetapi biksu seperti dia yang memiliki tiga atau lebih senjata ajaib jarang terjadi. Tapi Lu Yun, tubuh Lu Yun hanyalah sebuah harta karun. Setiap kali dia mengeluarkan senjata ajaib opini, Tuan Fei Liu terkejut. Tahukah Anda, bahkan di dunia atas, tidak mudah untuk memiliki begitu banyak senjata ajaib. Anda harus menjadi sekte besar dan keluarga besar untuk memiliki landasan seperti ini. Tapi jumlah senjata ajaib di tubuh Lu Yun sama banyaknya dengan jumlah ikan mas krucian yang menyeberangi sungai. Tampaknya selama ada tempat, banyak senjata ajaib bisa disembunyikan. Apalagi yang perlu diperjuangkan? Apakah kultivasi Lu Yun lemah? Sama sekali tidak lebih lemah dari dia. Jika berada di dunia atas, tidak apa-apa, Tuan Fei Liu bisa menggunakan kultivasinya sendiri untuk menekan lawannya. Tetapi ini adalah dunia spiritual, dan hukum langit dan bumi akan menekan para beku tingkat yang lebih tinggi. Tujuannya adalah untuk mencegah agar para beku dunia spiritual tidak dihancurkan. Pada saat ini, Tuan Fei Liu, yang telah benar-benar kehilangan rasa superioritasnya, berada dalam kondisi yang buruk. Dia tidak mengerti sama sekali, bagaimana semut seperti itu bisa ada di dunia spiritual. Namun, harga diri dan pengetahuannya tidak memungkinkan dia untuk menyerah. Kalau tidak, di manakah wajah seorang biksu terkemuka di dunia atas? Manik-manik di tangannya terlempar ke udara, dan ikan kayu itu terlempar dengan liar. Bang! Manik-manik itu tiba-tiba runtuh di udara, dan semuanya menyerang Lu Yun. Lu Yun mengayunkan pedang panjang di tangannya berulang kali, menjatuhkan semua manik-manik itu. Namun, orang-orang Tuan Fei Liu telah tiba di depan Lu Yun. Telapak tangan yang murah hati itu tiba-tiba membesar dan menghantam wajah Lu Yun. Kasih sayang yang luar biasa, kasih sayang yang luar biasa. Meskipun Lu Yun sudah bersiap dengan baik, serangan mendadak ini mengejutkannya. Pedang panjang yang telah dibagikan dengan cepat ditarik, ujung pedang menyentuh telapak tangan Tuan Fei Liu, dan pedang itu ditusukkan. Namun, telapak tangan Tuan Fei Liu adalah gerakan yang salah, dia dengan cepat mengayunkan tangannya dan menendang pada saat yang sama, langsung menuju ke dantian perut bagian bawah Lu Yun. Gerakan kaki ini sangat kuat dan berat. Bahkan sebelum dia mendekati Lu Yun merasakan kekuatan yang tidak biasa. Jika Lu Yun ditendang, dia akan bertanggung jawab mengatakan bahwa budidayanya akan hancur di tempat. Dengan tendangan kedua kakinya, kemampuan Fei Yun Boots langsung diaktifkan, dan tiba-tiba bergerak menuju sudut yang luar biasa. Hah, sepatu botmu itu. Ya, ini bukan sesuatu dari dunia spiritual. Apakah kamu puas sekarang? Setelah bertarung dalam waktu yang lama, lawan tidak terluka sama sekali. Lu Yun cemas, dan amarahnya sudah meningkat. Hanya saja dia sedang memasang jebakan. Lu Yun melakukan tipuan dengan pedangnya, lalu mundur. Jangan berkelahi lagi, tunggu saja sampai mati. Jika dia mengatakan dia tidak akan bertarung, dia tidak akan bertarung, jadi Lu Yun menjauh dan pergi. Tuan Fei Liu sudah marah, bagaimana dia bisa membiarkan Lu Yun pergi seperti ini? Wah, datangnya mudah, tapi sulit untuk pergi. Dia benar-benar mengabaikan orang-orang di belakangnya dan langsung mengejar Lu Yun. Namun, tubuh Lu Yun tiba-tiba melompat ke udara, dan pedang Tai Huang di tangannya langsung jatuh, dan cahaya pedang tebal langsung menuju celah ruang khusus. Dari awal hingga akhir, Lu Yun hanya memiliki satu tujuan, yaitu menghancurkan susunan luar angkasa di sini. Tidak, Tuan Fei Liu berteriak aneh dan berbalik untuk mengejarnya. Namun, kecepatannya masih selangkah lebih lambat. Para biksu dari alam atas yang tetap di tempat dan masih bisa bereaksi dengan tergesa-gesa terbang dan mengangkat senjata di tangan mereka untuk mengambil pedang dengan paksa. Meskipun Lu Yun belum berubah, dia memperoleh kebijaksanaan setiap kali dia menderita. Dia menggunakan 100% kekuatannya dengan pedang ini hanya untuk menghancurkan celah spasial dengan satu pukulan. Namun, segalanya ternyata jauh lebih buruk dari yang dia duga. Dia hanya melukai para beberapa biksu alam atas, dan sisa kekuatan cahaya pedang teratasi sepenuhnya saat menyentuh tepi celah luar angkasa. Hei, aku akan berubah jika aku mengetahuinya, tapi itu hanya sedikit hilang. Lu Yun kesal. Namun dia tidak berkecil hati, karena dia sudah mendiskusikannya dengan orang lain sebelumnya, dan cahaya pedang ini adalah sebuah sinyal. Akibatnya, para biksu spiritual yang bersembunyi di sekitar pun berpindah. Dalam sekejap mata, tempat itu benar-benar terkepung. Tuan Fei Liu, yang sedang merawat yang terluka, langsung tertawa saat melihat ini. Kalian semua semut tetap sama, tidak peduli berapa kali kamu datang, hanya ada satu akhir, dan itu adalah kematian. Dia menghentikan beberapa kekuatan dan mulai melawan para biksu spiritual yang mengepung mereka. Kali ini,
Lu Yun tidak menahan diri. Dia langsung melangkah maju dengan pedangnya dan menjerat Tuan Fei Liu. Tuan Fei Liu harus mengakui bahwa Lu Yun jelas merupakan karakter yang sulit. Dia tidak hanya memiliki kultivasi yang tinggi dan banyak trik, tetapi dia juga memiliki senjata ajaib yang tak terhitung jumlahnya, yang membuat pusing. Nak, kehendak Tuhan tidak bisa dilanggar. Dunia spiritualmu ditakdirkan menjadi bencana, jadi jangan melawan. Bah, dasar keledai botak tua, mengapa orang lain harus menentukan nasib dunia spiritual kita? Lu Yun mengerutkan kening dan berkata, kembalilah dan beritahu tuanmu bahwa selama aku, Lu Yun, ada di sini, tidak ada yang bisa menghancurkan dunia ini, dunia rohani. Hah, kamu bilang kamu, Lu Yun. Tuan Fei Liu terkejut. Ya, aku tidak bisa mengganti namaku, tapi aku tidak bisa mengganti nama keluargaku, Lu Yun. Lu Yun berhenti dan mengarahkan pedang di tangannya ke dada Tuan Fei Liu. Oh, Tuan Fei Liu buru-buru menghindari pedangnya. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan antara kamu dan aku. Mari kita lihat apa yang terjadi. Lu Yun menemukan bahwa momentum guru Fei Liu sepertinya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Mungkinkah reaksimu begitu besar ketika mendengar namaku? Apa yang telah aku lakukan sehingga begitu keterlaluan sehingga begitu banyak biksu dunia atas yang mengingat namaku? Lu Yun diam-diam terkejut. Menghadapi serangan gila lawan, Lu Yun tidak punya pilihan selain menghindari keunggulannya dan menunggu kesempatan untuk bergerak. Namun dia masih meremehkan biksu tua di depannya. Serangan guru Fei Liu yang tampaknya ceroboh dan gila memaksa Lu Yun masuk ke dalam jebakan. Ini, wah, sekarang kamu sudah masuk, jangan pernah berpikir untuk keluar lagi. Tuan Fei Liu mencibir, susunan ini luar biasa. Saya menggabungkannya dengan banyak buku dan mengaturnya dengan cermat. Lu Yun terkejut, lalu tersenyum dan berkata, haha, lingkaran sihirmu tidak lebih dari itu, sangat rapuh. Kamu, bagaimana kamu melihatku? Omong kosong, setiap kali kami menyerang formasi itu, kalian semua berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya. Apa aku bodoh? Atau kamu bodoh? Tapi, seharusnya tidak demikian. Kamu menyerang semua tempat kami, tapi kamu tahu kalau formasinya lemah. Hei, Lu Yun menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia benar-benar ingin mengembalikan biksu tua itu ke pabrik dan membiarkan pabrik merehabilitasinya. Tuan, mereka hanya fokus pada tempat ini untuk bertahan, dan mereka tidak berani meninggalkan setengah langkah saja. Hanya orang bodoh yang tidak bisa melihatnya. Penting untuk keluar ke sini. Hei, aku tidak ceroboh, hanya saja, kekurangan tenaga. Tuan Fei Liu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Berhentilah bersikap misterius. Kamu memiliki begitu banyak biksu di dunia atas, tetapi kamu mengirim begitu sedikit dari mereka ke sini. Kamu jelas meremehkan kami di dunia spiritual. Tuan Fei Liu ragu-ragu untuk berbicara. Dia tidak bisa memberitahu Lu Yun tentang rencana dunia atas, dan bahkan jika dia memberitahunya, dia tidak akan mempercayainya. Sementara Tuan Fei Liu tertegun, mata Lu Yun mengarah ke celah ruang tidak jauh dari sana. Dia diam-diam mengaktifkan energi kekaisarannya, bersiap untuk bertransformasi pada saat yang sama, dan kemudian menghantam celah luar angkasa dengan keras. Laona, aku mengerti. Kata-kata guru Fei Liu menyela Lu Yun yang sedang membidik. Pencerahan apa, Sun Wukong? Maksudku, kamu benar. Aku sebenarnya tidak terlalu banyak berpikir, itulah sebabnya sekarang semuanya menjadi tidak beres. Jadi, Lu Yun bertanya lagi. Jadi, tingkat kultivasi saya meningkat lagi. Jadi apa? Lu Yun mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Namun, tubuh Tuan Fei Liu berdiri di depannya. Di saat yang sama, tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya kemasan, yang sangat mencolok. Lu Yun buru-buru mundur, tapi tidak bisa mengalahkan tinju lawannya lebih cepat. Engah, seteguk darah muncrat, dan tubuh Lu Yun menghantam tanah dengan keras. Lu Yun bereaksi sangat cepat. Sebelum mendarat, dia mengaktifkan energi kekaisarannya dan berusaha keras untuk mengontrol bentuk tubuhnya. Ini tidak mungkin. Lu Yun diam-diam berkata, mengapa kultivasi biksu tua ini tiba-tiba menjadi begitu hebat? Saudaraku, kamu baik-baik saja. Suara prihatin Long Dapao terdengar di telinganya, dan Lu Yun perlahan menggelengkan kepalanya. Saya baik-baik saja. Saya tidak tahu apakah biksu tua ini meminum obat ajaib, tetapi dia benar-benar menjadi lebih kuat. Hahaha, baiklah. Aku akan menemuinya. Sebelum Lu Yun bisa menghentikannya, sosok Long Dapao telah menerkam Tuan Fei Liu. Long Dapao sendiri suka menantang biksu tingkat tinggi dalam pertarungan tunggal, dan dia pasti tidak akan bisa memanggilnya kembali sekarang. Oleh karena itu, Lu Yun juga bergabung dengan kelompok pertempuran, dan bersama dengan Long Cannon, 2 lawan 1. Tuan Fei Liu melayang di udara, jubahnya bergerak secara otomatis tanpa angin, mengeluarkan suara berburu. Dia mengangkat tangannya dan merentangkan lengan bajunya, dan angin kencang yang dipenuhi roh jahat langsung menyapu mereka berdua. Saudara Cannon, hati-hati. Namun, meriam naga langsung berubah menjadi wujud aslinya, mengeluarkan raungan naga dari mulutnya, dan 5 cakar tajamnya sudah menyambar Master Fei Liu. Naga emas bercakar 5. Tidak lebih dari itu. Tuan Fei Liu tidak menganggap serius serangan meriam naga, dan alu pengusir setan tiba-tiba muncul di tangannya. Alu penakluk iblis bersinar terang dan langsung mengenai kepala meriam naga. Long Cannon tidak berani menggunakan ujungnya dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk menghindari pukulan itu. Pada saat ini, pedang Lu Yun juga tiba, menunjuk langsung ke tenggorokan Tuan Fei Liu.
Namun, Lu Yun menemukan bahwa lawannya tidak menghindar dan langsung menangkap pedangnya dengan tenggorokannya. Dia hanya merasa mulutnya mati rasa, dan pedang Tai Huang hampir keluar. Kasih sayang yang luar biasa, kasih sayang yang luar biasa. Tiba-tiba, dunia berubah secara tiba-tiba, dan Tuan Fei Liu menamparkan telapak tangannya lagi. Kekuatan telapak tangan ini mampu menghancurkan langit dan bumi. Pupil mata Lu Yun tiba-tiba membesar, dan dia sangat terkejut. Dia telah melihat biksu yang kuat, seperti Pluto dan sejenisnya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat orang seperti biksu agung ini. Mungkinkah ini potensi para biksu di alam atas? Kemampuan menerobos dalam pertempuran seperti ini sungguh menakutkan. Sebelum dia sempat memikirkannya, cakar naga meriam naga telah mengaitkan ujung bajunya dan kabur jauh. Terima kasih, meriam besar. Biksu tua ini sangat kuat. Jika aku bertarung langsung dengannya, kita pasti akan mati. Dragon Cannon berubah menjadi bentuk manusia lagi, dengan ekspresi jelek di wajahnya. Ternyata selama ini aku salah. Aku tidak menyangka hanya biksu tua ini yang bisa menghalangi kita semua. Lu Yun berkata dengan suara yang dalam, dan para biksu di alam atas yang tampaknya sakit parah akan melakukannya sebenarnya potensinya sangat besar, namun kami belum mampu memanfaatkannya. Situasi di seluruh medan perang tidak optimis. Para beku yang sakit di dunia atas sebenarnya mampu bertahan dan bertarung dengan para beku di dunia spiritual. Saudaraku, apakah kita terlalu cemas? Long Dapao bertanya, kami baru saja menularkan penyakit kepada mereka hari ini, dan kami bergegas menyerang di malam hari. Haruskah kami memberi mereka waktu? Kakak Pao besar, apa yang kamu katakan masuk akal. Aku bertindak terlalu tergesa-gesa. Lu Yun tiba-tiba terbangun. Itu bukanlah sesuatu yang terjadi dalam 1 atau 2 hari ketika makhluk di dunia spiritual jatuh sakit. Ia hanya takut para penyusup ini akan melakukan sesuatu yang besar, karena dunia spiritual tidak mampu lagi menahan siksaan. Tapi sekarang, kita harus mundur. Lu Yun mengirimkan sinyal ke udara agar semua orang mundur. Tuan Fei Liu tidak memberikan perintah apapun untuk mengejarnya, jelas dia takut kehilangan terlalu banyak di sisinya. 30 mil jauhnya, Lu Yun mondar-mandir di depan semua orang. Tuan Kaisar Iblis, para bajingan itu belum mengejar kita, jadi mereka pasti mengkhawatirkan kita. Untuk tujuan ini, kita harus terus menyerang dan kita tidak bisa memberi mereka kesempatan untuk bernapas. Itu benar, Tuan Kaisar Iblis, Tuan Keluarga Wang benar, kita harus terus menyerang. Jika kita terlihat takut sekarang, itu akan melemahkan momentum dunia spiritual kita. Jika kita bertarung lagi di masa depan, saya khawatir ini akan menjadi lebih sulit. Petik 2, petik 2. Ada perbedaan pendapat selama beberapa waktu. Lu Yun berpikir lama sebelum berbicara dengan santai. Kamu benar, tapi hari ini bukan waktunya. Aku bertindak terlalu tergesa-gesa. Lu Yun menjelaskan, kita memberi mereka racun pada siang hari, dan kita harus menunggu mereka sakit. Lu Yun melihat ketidakpuasan di wajah mereka dan melanjutkan, strategi terbaik adalah menyerang musuh dengan pasukan dan mengalahkan mereka tanpa berperang. Hanya menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah bukanlah cara untuk mengatasinya. Ketika semua orang melihat apa yang dikatakan Lu Yun, mereka berhenti mengatakan apapun. Lu Yun mengatur agar beberapa orang memperhatikan semua perkembangan para biksu di alam atas, dan kemudian pergi bersama Long Dapao dan yang lainnya. Setelah memilih tempat berkemah, Lu Yun tidak berani pergi jauh. Di belakangnya, ada ratusan juta anggota suku iblis. Dia bisa mengabaikan orang lain, tapi tidak dengan suku iblis. Selain itu, dia masih memiliki saudara perempuan yang membutuhkan perlindungannya. Pada saat yang sama, dia mengirim Long Dapao dan yang lainnya ke berbagai sekte, sehingga semua elit sekte dapat dikerahkan untuk menanggapi keadaan darurat kapan saja. Namun, beberapa hari berlalu seperti ini, dan tidak ada pergerakan dari Guru Fei Liu dan yang lainnya. Memanfaatkan waktu ini, cucu Lu Yun kembali ke klan monster untuk melihat bagaimana keadaan pangeran ketiga. Sejak pangeran ketiga datang ke dunia roh, Lu Yun merasa gelisah. Butuh waktu lama untuk tetap terpisah dalam wilayah terbatas kehidupan di dunia bawah. Selama waktu yang lama, apapun bisa terjadi. Tidak ada seorang pun di Aula Tianzan, bahkan penjahit Wu pun tidak terlihat. Kemana perginya semua orang? Lu Yun bergegas ke halaman dalam dan melihat ketiga saudara perempuannya. Lu Woli belum kembali. Belum. Ye Qingcheng mengerutkan kening dan bertanya dengan cemas, bagaimana pertempuran selanjutnya? Lu Yun menggelengkan kepalanya sedikit, masih aman untuk saat ini. Para biksu di alam atas belum berbuat banyak. Itu bagus. Hanya saja menurutku mungkin tidak ada banyak waktu tersisa untuk kita. Lu Yun menebak, ngomong-ngomong, di mana pangeran ketiga? Dia berlutut di luar pintu Seng Sui. Apa, berlutut? Lu Yun menunjukkan ekspresi terkejut, lalu bergegas keluar pintu. Di depan pintu kamar kerja Seng Sui, dia melihat pangeran ketiga berlutut. Aduh, pangeran ketiga, ada apa yang salah denganmu? Jika Seng Sui tidak memaafkanku suatu hari nanti, aku akan berlutut dan tidak sanggup menanggungnya. Suara pangeran ketiga serak, seolah dia baru saja menangis. Apa yang terjadi? Nona Seng Sui tidak melihatmu. Hei, mungkin karena aku ingin membawanya pergi, dia marah. Lu Yun menjadi semakin bingung. Awalnya disepakati bahwa pangeran ketiga akan datang ke dunia roh untuk menjemputnya setelah menyelesaikan urusannya sendiri. Apa yang terjadi sekarang? Melewati pangeran ketiga, Lu Yun berjalan ke pintu dan mengetuk pintu.
Nona Seng Sui, saya Lu Yun. Pergilah, aku tidak akan melihat siapapun. Suara marah Seng Sui datang dari kamar. Nona Seng Sui, saya masuk. Lu Yun tidak peduli tentang itu dan membuka pintu. Seng Sui terlihat duduk di tepi sofa, menghadap ke jendela, tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Sudah berapa lama pangeran ketiga berlutut di luar pintu? Membuat orang merasa sedih melihatnya. Kata-kata Lu Yun membangkitkan detak jantung Seng Sui, dan Lu Yun dengan jelas melihat tubuhnya gemetar. Sungguh tidak mudah bagi pangeran ketiga. Saat pertama kali datang ke dunia roh, dia berlumuran darah. Jika jumlah kita tidak banyak, aku khawatir dia sudah mati sekarang. Seng Sui menundukkan kepalanya dengan lembut dan mengangkat bahunya. Awalnya dia memintaku untuk membawamu kembali ke dunia roh karena dia takut kamu akan ditangkap oleh orang-orang di dunia atas. Dia juga memberitahuku bahwa jika dia masih hidup, dia pasti akan datang ke dunia roh untuk menjemputmu dan pergi. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di antara kalian, tapi aku tahu pangeran ketiga pasti punya alasannya sendiri melakukan ini. Dia melakukannya demi kebaikanmu sendiri. Demi kebaikanku sendiri. Demi kebaikanku sendiri, kamu bisa mengabaikan kehidupan semua makhluk hidup. Adik pangeran ketigaku tidak seperti ini ketika dia berada di dunia bawah. Kenapa sudah lama sekali sejak terakhir kali aku melihatnya, dia sudah berubah. Lu Yun bingung dan tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Seng Sui berbalik dan menatap Lu Yun dengan mata merah. Dia ingin membawaku ke tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya dan mengakhiri hidup ini. Aku bukan saudara pangeran ketiga yang dulu. Sepertinya tidak ada yang salah dengan ini. Lu Yun dengan ragu menganalisis, sebenarnya, lihat aku hanya ingin menjalani kehidupan yang stabil dengan saudara perempuanku. Hei, hanya saja Tuhan tidak berjalan sesuai rencana. Hal-hal aneh terjadi silih berganti. Aku tidak bisa menahannya. Sampai saat ini, aku merasa seperti dipimpin oleh tali yang tak terlihat. Seng Sui memandang Lu Yun dengan bingung. Hal yang sama juga terjadi pada pangeran ketiga. Saat dia berperang melawan Hades, bukankah dia hanya untuk menipu kekuatan di dunia atas? Untuk membawa kedamaian bagi makhluk di dunia bawah. Tetapi, pada akhirnya, bukankah seseorang memanfaatkanmu? Jika bukan karena kamu, pangeran ketiga tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk menjadi pangeran ketiga yang tidak layak itu. Lu Yun memberitahu Seng Sui semua yang terjadi, lalu Seng Sui segera bangkit dan berlari keluar pintu. Ketika Lu Yun keluar, dia kebetulan melihat Seng Hua memegang kepala pangeran ketiga, dan keduanya menangis. Ye Qingcheng dan gadis-gadis lainnya masuk dari luar dan berjalan ke arah Lu Yun. Ada apa dengan mereka? Mengapa mereka menangis setelah akhirnya bertemu? Bukankah mereka seharusnya bahagia? Liu Yaner bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakak ketiga, kita harus menjauhi urusan orang lain. Kita belum membereskan urusan kita sendiri. Lu Woli menatap Lu Yun dengan kesal. Lu Yun memandang ketiga wanita itu dengan bingung, sedikit tidak yakin harus berbuat apa. Oke, jangan mempersulit Lu Yun, akhir-akhir ini dia tidak melakukannya dengan mudah. Qingcheng masih memahamiku. Para biksu di alam atas mungkin sedang dalam masalah sekarang. Langit di atas reruntuhan gerbang api ilahi. Tuan Fei Liu sedang memeriksa situasi semua orang. Dia tidak berdaya karena dia belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Batuk-batuk, bersin, demam, hampir tidak ada orang baik di seluruh tim. Bahkan dia sendiri selalu merasa gatal pada nafasnya. Tuan, mengapa orang-orang dari dunia roh itu tidak datang? Apakah mereka tidak takut? Bukankah mereka takut kita akan membunuh mereka? Saya juga tidak tahu. Guru Fei Liu menggelengkan kepalanya dan berkata, sejak saya menerima perintah Buddha dari kepala biara, saya bergegas ke sini untuk bergabung dengan Anda. Saya tidak tahu apa-apa tentang situasi di dunia spiritual. Petik 2. Tuan, berapa lama kita harus menunggu? Ini bukanlah suatu pilihan. Fondasi kakak laki-laki saya pada awalnya tidak terlalu stabil. Sekarang seluruh tubuhnya sangat panas dan anggota tubuhnya lemah. Dia pasti akan dimarahi oleh para tetua setelah dia kembali. Tuan Fei Liu yang tak berdaya hanya bisa terus menggelengkan kepalanya. Dia awalnya adalah seorang biksu periang dengan status tinggi di kuil Xiaoyao. Banyak murid yang memperlakukannya dengan sopan ketika mereka melihatnya. Selama bertahun-tahun, dia telah menunggu promosi menjadi kepala kuil, tetapi kesempatan ini menundanya selama hampir 1000 tahun. Kali ini, kakak laki-lakinya, kepala penjaga kuil Xiaoyao, memohon kepadanya kepada kepala biara, sehingga kesempatan ini jatuh ke tangannya. Namun, semua yang ada di sini sepertinya di luar imajinasinya. Hei, Tuan Fei Liu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jika dia diberi kesempatan lagi untuk memilih, dia pasti akan memilih untuk tidak datang ke sini. Menjaga formasi celah ruang angkasa adalah misinya kali ini, selama dia menunggu dukungan dari sekte lain di alam atas, misinya akan selesai. Namun, beberapa hari telah berlalu, namun tidak ada pergerakan sama sekali di celah ruang tersebut. Yang lebih menyebalkan lagi adalah meskipun para biksu di dunia spiritual tidak dapat mengalahkan mereka, mereka sebenarnya menggunakan syal persegi putih untuk menghina mereka. Bagaimana ini bisa membuatnya merasa sangat malu? Melupakan hinaannya, kini ia curiga syal putih itu mengandung satu atau beberapa racun yang tidak diketahui. Lihat saja para beku alam atas yang merasa tidak enak badan dan Anda akan tahu bahwa racun ini benar-benar racun. Di dunia atas, saya belum pernah mendengar racun yang bisa membuat orang menjadi seperti ini.
Kakak senior, bangun, kakak senior, wuuu. Tepat ketika dia sedang berpikir liar, dia disela oleh sebuah seruan. Mengikuti suara tersebut, saya melihat seorang murid sekte tersebut menggendong temannya dan menangis dengan keras. Jadi, dia bergegas menanyakan situasinya. Tuan, kakak laki-lakiku, dia sudah mati. Apa yang terjadi? Tuan Fei Liu bertanya. Kakak laki-laki saya merasa tidak enak badan beberapa hari terakhir ini. Selain bersin dan batuk, dia juga merasa lemas dan panas di sekujur tubuh. Sejak kemarin, nafasnya juga menjadi tidak lancar, dia meninggal. Saudaraku, kamu mati dengan sangat menyedihkan. Hal terakhir yang ingin dilihat Tuan Fei Liu akhirnya terjadi. Mereka tidak bertengkar dua kali, tetapi seseorang meninggal. Bagaimana dia harus menjelaskan kepada kakak laki-lakinya setelah dia kembali? Namun, yang tidak disangka Guru Fei Liu adalah ini hanyalah permulaan. Karena mulai keesokan paginya, dua murid dari sekte lain meninggal satu persatu. Dia cemas. 1. Saya tidak bisa menjelaskannya dengan jelas setelah saya kembali. 2. Dunia spiritual terlalu aneh dan orang-orang meninggal tanpa alasan. 3. Mengapa tidak ada orang yang mendukung saya? Yang seharusnya datang tidak datang, dan yang tidak mau melihat malah dipadati orang. Dunia roh mengumpulkan kembali kekuatannya dan mengepung tempat itu. Tak ayal, kedua belah pihak langsung berperang. Lu Yun bersembunyi di kejauhan, diam-diam menyaksikan pertempuran di depan. Apakah kamu yakin mereka mati? Lu Yun bertanya. Ya, Tuan Kaisar Iblis, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Di samping Lu Yun, monster berkepala ular membungkuk. Bagus sekali. Kali ini, rencana kita untuk menangani pekerja dengan epidemi sangat berhasil. Lu Yun berkata sambil tersenyum, hari ini, kita harus mengusir semua penyusup dari dunia atas. Ya, Tuan Kaisar Iblis. Lu Yun sangat khawatir. Jika saat bertarung dengan pihak lain, akan sulit menghadapi makhluk dunia atas yang muncul di celah luar angkasa lagi. Tidak mudah untuk mengumpulkan begitu banyak kekuatan. Jika Anda bertemu dengan Master Sejati, tidak peduli berapa banyak orang yang datang, itu tidak akan berhasil. Tuan Kaisar Iblis, aku, Sun, mengundangmu untuk bertarung. King Long mengundangmu untuk bertarung. Dragon Cannon mengundangmu untuk bertarung. Raja Iblis mengundangmu untuk bertarung. Petik 2, petik 2. Lu Yun berbalik dan melihat Raja Iblis di belakangnya. Ayo, semuanya pergi, selama kamu menghancurkan celah ruang khusus itu, aku akan merayakan kesuksesanmu ketika kamu kembali. Sekelompok Raja Iblis mengorbankan senjata mereka satu demi satu dan terbang langsung ke medan perang. Apapun hasilnya, pertempuran ini harus dilakukan, dan semakin cepat semakin baik. Lu Yun berpikir dengan sangat jelas bahwa karena keterampilannya lebih rendah dari yang lain, dia akan menang dengan jumlah. Dia tidak mempercayainya. Ada miliaran makhluk di dunia spiritual. Bagaimana mungkin mereka tidak membunuh beberapa ikan dan udang busuk? Idenya bagus, dan tren perang berkembang ke arah yang diharapkannya. Tetapi ketika tidak banyak biksu yang tersisa di alam atas, sesuatu yang aneh muncul di celah ruang khusus itu. Energi besar keluar dari retakan, menelan semua makhluk di sekitarnya. Kawan-kawan dari dunia spiritual, cepat mundur. Saat suara panik terdengar, semua biksu di dunia spiritual buru-buru mundur 10 mil. Bayangan abu-abu muncul di luar celah angkasa, bayangan itu perlahan membesar, dan ternyata itu adalah seorang biksu yang seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Beku itu menutup matanya rapat-rapat, menegakkan pinggangnya, dan terbang dengan kecepatan tidak tergesa-gesa. Dia terbang lurus ke timur sejauh 3 mil sebelum berhenti. Segera setelah itu, 3 sosok lagi terbang keluar dari celah luar angkasa, menempati 3 arah selatan, barat laut, dan melayang di udara dengan postur yang sama. Para beku di dunia spiritual saling memandang, bertanya-tanya apa yang dilakukan para pengganggu di dunia atas ini. Tuan Kaisar Iblis, apa yang ingin mereka lakukan? Apa lagi yang bisa kita lakukan? Jaga celah luar angkasa itu. Seharusnya kita sudah menghancurkan celah luar angkasa itu sejak lama, tapi sekarang sudah terlambat. Lu Yun mengepalkan tangannya karena frustrasi. Selain 4 biksu alam atas ini, beberapa makhluk spiritual lainnya terbang keluar dari celah luar angkasa. Makhluk spiritual ini memiliki bentuk yang berbeda-beda, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan fluktuasi mana dari 5 elemen. Tuan Kaisar Iblis, mungkinkah klan iblisku juga ada di dunia atas? Tentu saja ada, kalau tidak dari mana mereka berasal. Lu Yun mengerutkan kening dan berkata, namun, mereka jauh lebih kuat dari klan kita, setidaknya budidaya mereka jauh lebih tinggi dari kita.